Surat Penggembalaan Epurus Huria Kristen Batak Protestan tentang pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pertama, pendahuluan makna pemilihan umum. Saudara-saudara, pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Ini adalah pemilu ke-6 setelah reformasi 1998. Namun, kali kedua pemilu yang dilakukan secara serentak untuk memilih calon-calon presiden dan wakil presiden atau pilpres, maupun calon-calon anggota legislatif atau pileg. Untuk itu, kita sangat perlu memahami makna pemilu berikut untuk kita perhatikan. Pertama, pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten dan kota. Karena prinsip kedaulatan rakyat inilah pemilu harus dilaksanakan sesuai azasnya, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil atau luber jurdil. Itulah sebabnya pemilu acap kali disebut sebagai pesta demokrasi. Kedua, pemilu memang menjadi instrumen konstitusional bagi rakyat untuk pada satu sisi mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional oleh pemimpin periode sebelumnya. Tetapi pada sisi lain dan sama pentingnya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pada periode berikutnya, sebagai pertanda bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan siapa yang layak memimpin negeri kita dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan amanat konstitusi. Ketiga, karena itu momen pemilihan umum harus digunakan secara optimal dan rasional agar arah bangsa ini tidak melenceng dari cita-cita konstitusi, sehingga yang tidak layak tidak terpilih, yang layak terpilih. Karena itulah ajang pemilu harus diposisikan tidak saja sebagai momen politik, tetapi juga momen memperjuangkan kepentingan hidup dan penghidupan kita semua rakyat Indonesia, dengan cara memilih pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya, tetapi pemimpin yang benar-benar ingin membawa seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, lebih maju, dan hidup di dalam tatanan yang lebih taat kepada hukum negara dan hukum Tuhan. Kedua, peran dan tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan pada pemilu 14 Februari 2024. Sebagai gereja, Huria Kristen Batak Protestan juga melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan di dunia dan diutus ke dalam dunia untuk ikut menyejahterakan polis atau kota di mana kita tinggal. Bandingkan Yeremia 29 ayat 7. HKBP memahami pemerintah yang berkuasa melalui pemilihan oleh rakyat datang dari Allah. Pasal 12 Konvensi HKBP 1996. Dan pada saat yang sama kita mendoakan dan ketika diperlukan mengingatkan pemerintah. Kita juga dipanggil untuk menjadi mitra
mitra kritis pemerintah dalam tugas membawa kesejahteraan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, menyukseskan pemilu 2024 adalah bagian dari perwujudan tugas dan tanggung jawab seluruh warga KBP yang memiliki hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, dalam pemilu, kedaulatan rakyat harus digunakan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kepentingan diri dan kelompok sendiri. Yakobus 2 ayat 1-13. Dalam konteks ini ada dua esensi kedaulatan rakyat yang kita harus pegang. Pertama, kedaulatan rakyat mengandaikan bekerjanya rasionalitas, akal sehat, kejernihan berpikir, kehati-hatian, ingatan kuat, dan spiritualitas dalam memilih. Memilih bukanlah sekedar aktivitas mencoblos di bilik suara, namun memilih adalah berarti memberikan, menitipkan, serta mempercayakan suara kita kepada pihak lain untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 5 tahun ke depan. Kedua, kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan. Kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati, nurani, dan akal sehat hasil kajian sendiri adalah hak manusia yang paling asasi, yang tak dapat dibatasi oleh pihak manapun dan dalam keadaan apapun, atau non-derogable right. Kebebasan adalah inti demokrasi. Segala hal yang menghambat bagi kebebasan memilih, terutama yang datang dari pihak lain, adalah bertentangan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itu harus ditolak sebulat hati dan sekuat tenaga. Meski demikian, kita tidak boleh naif, melainkan harus sadar bahwa di mana dan kapan saja, termasuk di era digital dewasa ini, pemilu berpotensi diwarnai beberapa hal berikut yang mengesampingkan prinsip utama kedaulatan rakyat itu. Pertama, politik uang akan kian merajalela jika rakyat tergiur olehnya dan tidak teguh menolaknya serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, kebebasan dalam memilih menjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pemberian suap, iming-iming, maupun pemberian materi oleh para kandidat kepada para pemilih. Pada gilirannya, mereka yang terpilih karena politik uang akan memerintah sesuai kehendaknya dan tidak akan memperjuangkan, tetapi sebaliknya malah mengkhianati kepentingan rakyat yang suaranya telah mereka beli. Pemilu pun menjadi alat saja bagi para pengejar kekuasaan untuk mengejar ambisi negatif tersembunyi mereka. Pemilu begitu masih demokrasi dalam bentuk, belum demokrasi secara substansial. Penyesalan oleh rakyat usai pemilu begitu akan sia-sia, terlambat. Bangsa kita pun tidak akan menjadi bangsa yang maju. Sebaliknya, akan mundur jauh ke belakang. Kedua, mempertanyakan dan memperoleh jawaban pasti tanpa ragu apakah lembaga negara akan selalu netral dianggap tidak tepat. Padahal para aparatur negara di berbagai level, desa sampai pusat, seharusnya selalu tetap
netral. Mereka harus menolak ajakan, dorongan, apalagi tekanan jika ada oleh siapapun, termasuk oknum pemerintah, untuk memihak. Ketiga, politisasi identitas sosial dan agama yang mencederai kesatuan bangsa dan negara, serta melahirkan pemimpin-pemimpin populis yang kontraproduktif bagi pendalaman demokrasi kita. Karena itu, karena hal-hal yang terungkap di atas tadi atau sebelumnya tadi, sebagai gereja kami memanggil seluruh warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan untuk pertama, berdoa demi kemajuan keberhasilan pemilu 2024 sehingga mampu membangun, mengembangkan dan meneguhkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan netral, jujur dan adil sesuai dengan azas keadilan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi tantangan bangsa yang sangat besar di tengah persaingan antar bangsa yang masih terus meneruskan pola lama, yaitu terutama mementingkan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan bangsa-bangsa lainnya, yang semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan perdamaian bagi semua, dan bertolak belakang dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, yaitu HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Ketiga, sebagaimana telah ditunjukkan sejak awal persiapan hingga masa kampanye pemilu, bahwa Epurus HKBP sebagai pimpinan dengan warga beraneka aspirasi politik telah dan akan terus berusaha menunjukkan netralitas. Demikianlah Allah memanggil semua aparatur negara tak terkecuali dari kalangan warga HKBP untuk setia terhadap sumpah jabatannya, untuk selalu netral di dalam jalannya pemilu yang adil, bebas, dan rahasia, penuh kegembiraan hati sejati. Keempat, jagalah kedamaian dan keamanan situasi pemilu agar tetap kondusif. Kelima, bagi pemilik hak suara agar satu, berusahalah mencari informasi yang benar dan akurat, bukan isapan jempol atau hoax mengenai siapa yang dipilih. Kenalilah calonmu, rekam jejaknya, partai politik pengusung mereka. Apakah mereka secara individu dan partai politik menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri? Ingatlah firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21 yang berbunyi, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Hindari menerima, mengungkapkan, dan menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan di tengah umat dan dapat menyebabkanmu berhadapan-hadapan dengan hukum. 2. Berpartisipasi dalam pemilu dengan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara. Jangan ada yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab
atas calon-calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 yang terbukti bekerja dan dipercaya untuk kesejahteraan rakyat. Tolak politik uang dan politik identitas, dan mereka yang berusaha untuk terpilih dengan cara yang tidak jujur. 3. Ikutlah aktif dalam pengawasan pemilu dengan menjadi saksi independen atau netral di tempat pemungutan suara di mana saudara memilih, sehingga kita ikut berpartisipasi mengurangi atau malah mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Keenam, berdoa untuk banyaknya warga AKBP yang terjun dalam kontestasi pemilu 2024 ini, agar mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara, menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Tetapi juga ikut mengingatkan mereka bahwa tujuan politik bukan hanya kekuasaan, tetapi kesejahteraan bersama. Keempat, penutup. Demikianlah pesan ini kami sampaikan dalam doa dan harapan pada kesediaan seluruh warga AKBP untuk melaksanakannya dalam sukacita. Marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan bagi kita bersama anak-anak bangsa Indonesia lainnya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang oikumenis dan inklusif. Pada akhirnya hanya nama Tuhan yang kita muliakan. Kolose 3 ayat 17. Pea Raja Tarutung, 24 Januari 2024. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar.